Michele Pirro, pembalap penguji Ducati yang sudah bertahun-tahun berpengalaman dalam dunia MotoGP, baru-baru ini memberikan pesan yang sangat penting untuk Pecco Bagnaia di awal musim 2025. Sebagai sosok yang sangat akrab dengan perkembangan GP Series Ducati, Pirro menegaskan agar Pecco tidak terburu-buru mengganti GP yang digunakannya, yaitu GP25, ke versi 2024. Menurut Pirro, keputusan untuk beralih ke GP24 bukanlah langkah yang tepat yang baru awal musim ini. Meskipun ada beberapa alasan yang membuat beberapa pembalap mempertimbangkan untuk mengganti motornya, Pirro yakin bahwa GP25 yang saat ini digunakan oleh Pecco sudah cukup baik dan dapat memberikan hasil positif dengan sedikit penyesuaian dan waktu. Pirro menjelaskan bahwa perbedaan antara GP24 dan GP25 sebenarnya tidak terlalu signifikan. GP25 yang saat ini digunakan Pecco bukanlah GP25 murni, melainkan hasil pengembangan dari GP24. Mesin yang digunakan masih mesin GP24 tetapi ada perubahan di sebagian sektor seperti sasis dan aero dan beberapa komponen lainnya. Artinya, meskipun ada sedikit perbedaan antara kedua motor ini, GP25 pada dasarnya merupakan evolusi dari GP24 yang didesain untuk memberikan performa yang lebih baik. Menurut Pirro, salah satu alasan mengapa Pecco terkadang tidak langsung tampil maksimal di awal musim adalah karena karakteristik gaya balapnya yang memang seperti itu. Pirro mengibaratkannya mirip dengan mesin diesel. Pecco membutuhkan waktu untuk panas dan menemukan ritme terbaiknya. Pirro menjelaskan bahwa Pecco tidak selalu tampil dominan di awal musim, tetapi begitu ia menemukan ritmenya, ia bisa tampil sangat kuat dan konsisten. Hal ini sudah terbukti dalam beberapa musim sebelumnya, di mana Pecco mengalami sedikit kesulitan di awal, namun kemudian membalikkan keadaan dan menunjukkan performa luar biasa di pertengahan musim. Melihat rekan setimu memenangkan 4 balapan dari 4 balapan bukanlah hal yang mudah. Marc memiliki segalanya untuk mendominasi hingga akhir, tetapi Pecco akan mampu kembali pada levelnya. Ia hanya butuh ketenangan. Pecco tidak pernah menjadi pembalap yang mampu memberikan segalanya di awal musim. Dia seperti mesin diesel. Artinya, kita harus menunggu sedikit lebih lama agar Pecco kembali pada posisi terbaiknya, ungkap Pirro. Pirro yakin bahwa dengan ketenangan dan waktu, Pecco akan kembali ke performa terbaiknya. Pecco memang bukan pembalap yang langsung tampil luar biasa di awal musim, tetapi ia memiliki kemampuan untuk bangkit dan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Melihat dari pengalaman musim-musim sebelumnya, Pecco memang selalu menunjukkan grafik yang naik setelah beberapa balapan awal. Di beberapa musim terakhir, meskipun Pecco berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di awal musim, ia berhasil menemukan ritmenya di pertengahan musim dan langsung menunjukkan performa yang luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa Pecco hanya membutuhkan waktu untuk menemukan kepercayaan dirinya dan mengembalikan performanya ke level tertinggi. Pirro menambahkan bahwa, meskipun ini adalah awal musim 2025, penting bagi Pecco untuk tidak terburu-buru beralih ke GP24. Jika Pecco mengganti GP-nya ke versi 2024, ia mungkin akan menghadapi tantangan baru. Ini bisa berisiko memperburuk situasi dan memperlambat proses adaptasi yang telah dimulai dengan GP25. Selain berbicara mengenai Pecco, Pirro juga memberikan pujian kepada dua Marquez, yakni Marc dan Alex. Keduanya tampil sangat impresif di awal musim 2025, terutama Alex Marquez yang menunjukkan perkembangan pesat dalam performanya. Pirro merasa terkejut dengan penampilan Alex, yang dapat langsung merasa nyaman dengan GP24 meskipun ia baru menunggangi motor tersebut. Marc, di sisi lain, memiliki bakat luar biasa dan keinginan untuk menebus kesalahan, ditambah lagi dia mengendarai motor terbaik, jadi dia hanya melakukan apa yang dia tahu caranya. Jelas dia adalah seorang juara dunia. Namun, kejutan sebenarnya adalah Alex. Kedekatannya dengan saudaranya dan memiliki motor yang sama membantunya mengambil langkah lebih maju, ditambah lagi dia segera merasa nyaman dengan GP24, ujar Pirro. Meski terkesan dengan Alex, Pirro tetap yakin bahwa Pecco, dengan segala kemampuannya, akan segera kembali ke permainan dan menunjukkan performa terbaiknya. Pecco hanya perlu memberi dirinya waktu dan ketenangan untuk beradaptasi dengan GP25 dan menemukan ritmenya kembali.
Pirro menegaskan bahwa ketenangan adalah kunci bagi Pecco untuk kembali ke level terbaiknya. Meskipun pada awal musim ini ia belum menunjukkan performa terbaik, Pirro yakin bahwa Pecco hanya butuh waktu untuk menemukan kembali kepercayaan dirinya dan mencapai potensi maksimal yang ia miliki. Dengan dukungan dari tim Ducati dan ketenangan dalam mengambil keputusan, Pecco bisa kembali ke posisi terdepan di kejuaraan dan bersaing dengan pembalap-pembalap top lainnya. Musim 2025 tampaknya membawa angin segar bagi penggemar MotoGP, terutama bagi mereka yang mengikuti perjalanan Marc Marquez. Pembalap asal Cervera ini, yang kini mengenakan seragam tim Ducati Lenovo, telah menunjukkan kemampuan luar biasa yang semakin mengesankan. Setelah 2 seri awal yang memukau, Marquez tampaknya semakin menemukan kenyamanannya dengan Desmosedici yang kini menjadi tunggangannya. Sejak pertama kali mencoba, Marquez merasa motor Ducati sangat sesuai dengan gaya balapnya, menggabungkan kekuatan dan kestabilan yang ideal. Marc Marquez, yang dikenal sebagai salah satu pembalap terbaik dunia, selalu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, bahkan dalam situasi yang penuh tantangan. Perpindahannya dari Honda ke Ducati adalah bukti nyata bahwa ia mampu menghadapi tantangan besar dalam karirnya. Dengan 2 kemenangan berturut-turut di sprint dan Grand Prix, Marquez telah membuktikan bahwa dirinya bukan hanya legenda di atas motor Honda, tetapi juga seorang pembalap yang sangat kompetitif, bersama Desmosedici. Menjelang seri ketiga di sirkuit Amerika, Kota, Marquez kini menjadi sorotan utama. Sirkuit Amerika adalah tempat yang penuh sejarah baginya. Sejak dulu, Marquez telah mendominasi sirkuit ini dengan Honda, mencatatkan rekor kemenangan terbanyak di sana. Keahliannya dalam menghadapi tantangan di GP Amerika sudah terbukti, dan ini semakin mempertegas bahwa Marquez tidak hanya memiliki kecepatan luar biasa, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai karakteristik sirkuit tersebut. Namun, musim ini memberi tantangan yang berbeda bagi Marquez. Ducati, meskipun sangat kuat di banyak sirkuit, hanya sekali meraih kemenangan di sirkuit Amerika ini, dan itu pun melalui Enea Bastianini yang berlaga untuk tim satelit Gresini Racing pada tahun 2022. Kemenangan tersebut merupakan langkah besar bagi Ducati, tetapi bagi tim pabrikan, kemenangan di GP Amerika masih belum tercapai. Di tengah kondisi ini, Marquez memiliki kesempatan emas untuk membuat sejarah baru bagi Ducati dengan menjadi pembalap pabrikan pertama yang mampu meraih kemenangan di sirkuit Amerika. Dengan performa yang solid dan konsisten dalam 2 seri awal, Marquez menjadi kandidat terkuat untuk mencetak sejarah ini. Jika Marquez berhasil menang di GP Amerika musim ini, itu akan menambah panjang deretan prestasinya yang luar biasa. Selain menjadi pembalap dengan rekor kemenangan terbanyak di GP Amerika, Marquez juga akan menunjukkan bahwa bersama Desmosedici, ia mampu mencetak dominasi yang belum pernah tercapai sebelumnya oleh pembalap Ducati di sirkuit tersebut. Kemenangan Marquez di GP Amerika tidak hanya akan menjadi prestasi pribadi yang membanggakan, tetapi juga akan memperkuat citra Ducati sebagai tim yang dominan di ajang MotoGP. Dengan performa Marquez yang semakin impresif, tim Ducati akan semakin percaya diri untuk menghadapi tantangan di sisa musim ini. Kemenangan ini juga akan mengukuhkan bahwa Ducati tidak hanya unggul di sirkuit-sirkuit tertentu, tetapi juga mampu mengatasi tantangan di sirkuit-sirkuit ikonik seperti Kota. Marc Marquez, dengan segala pengalamannya, kini memiliki kesempatan untuk menambah satu lagi pencapaian besar dalam karirnya. Terlepas dari hasil akhirnya, 2 kemenangan awal musim ini sudah cukup menunjukkan bahwa Marquez adalah ancaman nyata bagi setiap pembalap. Kemampuannya untuk beradaptasi dengan motor baru dan tampil kompetitif di setiap balapan membuatnya menjadi pilihan yang sangat tepat bagi Ducati. Ducati, yang telah dikenal dengan performa motor yang luar biasa, kini semakin mengandalkan Marquez untuk meraih sukses besar. Kolaborasi ini membuka peluang besar bagi Marquez untuk menambah kemenangan-kemenangan besar dalam karirnya bersama tim pabrikan Italia tersebut. Setiap kemenangan yang diraih Marquez di musim ini semakin mempertegas bahwa karirnya akan terus berkembang. Meskipun usianya sudah tidak lagi muda, kecepatan dan naluri balap Marquez tetap tidak terbantahkan. Dengan Desmosedici di tangan, Marquez memiliki peluang untuk kembali meraih puncak dominasi setelah beberapa tahun menghadapi tantangan besar. Kemenangan di GP Amerika akan menjadi puncak dari pencapaian tersebut. Kini, Marquez bukan hanya seorang pembalap yang penuh prestasi, tetapi juga pembalap yang membawa Ducati Lenovo ke level yang lebih tinggi. Jika ia mampu memenangkan GP Amerika musim ini, itu akan menjadi pencapaian legendaris dalam karirnya yang semakin gemilang. Jelang GP Amerika 2025, Marc Marquez semakin menjadi sorotan utama. Dengan 2 kemenangan awal musim ini dan performa yang semakin dominan, Marquez semakin dekat untuk menciptakan sejarah baru bersama Ducati. Jika ia sukses meraih kemenangan di GP Amerika, Marquez akan menjadi pembalap Ducati pabrikan pertama yang menjuarai sirkuit tersebut, menandai akhir dari penantian panjang Ducati di tanah Amerika.
Dengan semua pencapaian yang semakin menonjol, musim ini jelas akan menjadi musim yang tak terlupakan bagi Marc Marquez dan Ducati. Kemenangan di GP Amerika bukan hanya sekadar kemenangan pribadi, tetapi juga sebuah tonggak penting bagi tim Ducati untuk memperkuat posisi mereka di puncak persaingan MotoGP. Jorge Martin, pembalap yang dikenal sebagai salah satu bintang muda di dunia MotoGP, kini tengah berjuang untuk pulih sepenuhnya setelah cedera serius yang memaksanya untuk absen dari beberapa balapan. Sejak cedera yang dialaminya, Martin belum bisa kembali ke performa terbaiknya, dan ia pun belum bisa memastikan kapan ia akan kembali ke kejuaraan MotoGP. Namun, hal yang menarik adalah bahwa kini Aprilia mengajukan usulan kepada pihak penyelenggara terkait tes khusus untuk Martin sebelum kembali bertanding di kejuaraan. Aprilia mengusulkan agar pembalap yang absen lama karena cedera diberi kesempatan untuk melakukan tes sepeda motor mereka sebelum kembali ke kompetisi. Usulan ini untuk mengembalikan pengalaman pembalap agar bisa menyesuaikan kembali dengan motor sebelum kembali ke balapan. Namun, tidak seperti yang dibayangkan banyak orang, hanya Honda dan Yamaha yang diizinkan untuk melakukan tes di tengah musim dengan mesin MotoGP mereka, berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini. Sampai saat ini, Jorge Martin baru menyelesaikan 90 putaran dengan Aprilia sejak November, tetapi karena cedera yang dialaminya, ia belum bisa sepenuhnya menguji motornya. Pembalap asal Spanyol ini absen pada GP Argentina yang lalu dan mengirimkan pesan melalui video untuk menjelaskan situasinya. "Saya mendengarkan tubuh saya. Kondisi saya belum 100%, ujarnya dalam video tersebut. Pesan ini menggambarkan bahwa meskipun ia ingin segera kembali ke kejuaraan, dia tidak ingin terburu-buru sebelum merasa benar-benar siap. Aprilia merasa sangat penting untuk dapat melakukan tes sebelum kembali berkompetisi. Baginya, tes ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa ia bisa kembali ke performa terbaiknya dan meminimalkan risiko cedera lebih lanjut. Namun, peraturan yang ada saat ini tidak memungkinkan tes semacam itu bagi pembalap yang telah absen lama, selain tim Honda dan Yamaha yang memiliki pengecualian untuk melakukan pengujian di tengah musim. Hal ini menjadi topik perdebatan besar di paddock MotoGP, terutama karena ada pandangan yang berbeda-beda dari tim dan pembalap. Marc Marquez, pembalap yang pernah mengalami cedera lama pada saat di Honda dahulu, turut memberikan pendapat mengenai usulan ini. Meskipun ia setuju bahwa aturan baru ini bisa bermanfaat di masa depan, ia menilai bahwa peraturan tersebut tidak perlu segera diterapkan. Marquez berpendapat bahwa tes 1 hari sudah cukup untuk membantu pembalap yang absen lama untuk menyesuaikan diri dengan motor mereka. Namun, dia juga menegaskan bahwa peraturan ini tidak perlu diburu-buru, dan perubahannya lebih tepat jika diterapkan di masa depan. Marquez berbicara tentang pengalamannya sendiri ketika ia kembali ke MotoGP pada tahun 2021 setelah cedera serius yang memaksanya absen untuk waktu yang lama. Pada saat itu, tidak ada peraturan yang mengizinkan dia untuk melakukan tes khusus setelah kembali. Saat ini, aturannya tidak seperti ini. Ketika saya kembali dari cedera, pada tahun 2021, aturan ini tidak ada. Aturan dapat diperkenalkan yang akan memungkinkan pembalap yang telah absen dari kompetisi selama 2 bulan untuk melakukan pengujian 1 hari, tidak lebih, karena 2 hari sudah terlalu lama. Pengujian 1 hari sudah cukup untuk menyesuaikan diri dengan kondisi motor, jelas pria asli Cervera tersebut. Menurut Marquez, 2 hari pengujian mungkin terlalu banyak, tetapi 1 hari sudah cukup bagi pembalap untuk kembali beradaptasi dengan motornya setelah lama tidak mengendarai. Marquez juga menegaskan bahwa meskipun tes 1 hari bisa membantu, pada akhirnya kembali ke performa terbaik membutuhkan waktu lebih dari sekadar 1 hari pengujian. Waktu minimum bisa ditetapkan, tetapi tim harus memutuskan. Itu penting bagi para pembalap, tetapi pada akhirnya, ketika Anda tidak mengendarai motor MotoGP selama 2 bulan, 1 hari pengujian lebih atau kurang tidak banyak berubah. Anda butuh waktu untuk kembali ke ritme, pungkasnya. Namun, masalah yang dihadapi tidak hanya soal pengujian semata. Tim Ducati, yang juga menjadi salah satu kekuatan utama di MotoGP, mengambil posisi yang berbeda dalam hal ini. Ducati tidak mendukung perubahan aturan yang mengizinkan pengujian lebih banyak bagi pembalap yang absen lama karena cedera. Menurut Ducati, pengujian tambahan ini dapat memberi keuntungan kompetitif yang tidak adil bagi tim lain, terutama bagi pembalap yang sudah lebih dulu absen. Pihak Ducati berpendapat bahwa meskipun aturan ini mungkin bermanfaat untuk keselamatan, memberikan kesempatan tes ekstra bagi pembalap yang sudah absen bisa memberi keuntungan yang tidak sebanding di sisi kompetitif.
Hal ini juga menjadi bahan perdebatan karena tim dan pembalap lain di grid tidak sepenuhnya setuju dengan usulan tersebut. Situasi serupa juga dialami oleh Enea Bastianini pada musim 2023, yang harus absen selama 5 balapan akibat cedera yang dialaminya. Sekali lagi, pengujian tidak dilakukan meskipun ia kembali ke kejuaraan setelah waktu yang cukup lama. Marc Marquez sendiri menjadi contoh jelas mengenai hal ini. Pada tahun 2021, setelah cedera panjang yang mengharuskannya absen, Marquez kembali ke MotoGP tanpa kesempatan untuk menguji motor terlebih dahulu. Ia langsung kembali ke kompetisi dengan kondisi fisik yang masih dalam tahap pemulihan. Ini menunjukkan bahwa sistem yang ada saat ini memang tidak memberikan banyak ruang bagi pembalap yang kembali setelah cedera untuk menguji motor mereka, meskipun risiko keselamatan tetap ada. Melihat situasi ini, usulan ini mendapatkan banyak perhatian, terutama karena masa depan aturan ini bisa mempengaruhi banyak pembalap yang mengalami cedera di masa mendatang. Pihak yang mendukung usulan ini berargumen bahwa pembalap yang absen karena cedera seharusnya diberikan kesempatan untuk melakukan tes sebelum kembali ke kompetisi demi keselamatan dan kenyamanan mereka. Namun, pihak yang menentang khawatir bahwa perubahan aturan ini bisa menguntungkan beberapa tim secara tidak adil. Kesimpulannya, perdebatan mengenai usulan ini dan pandangan Marc Marquez menjadi bagian dari diskusi yang lebih besar tentang bagaimana dunia MotoGP seharusnya mengatur pengujian pembalap yang absen panjang karena cedera. Saat ini, masih ada banyak perbedaan pendapat mengenai apakah peraturan ini sebaiknya diterapkan segera atau disimpan untuk masa depan. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa perubahan ini, jika diterapkan, akan memberikan dampak besar pada kompetisi dan keselamatan para pembalap yang pernah mengalami cedera serius. Ducati tanggapi tentang permintaan Aprilia untuk tes privat Jorge Martin setelah pembalap Spanyol itu pulih dari cedera, kini menjadi sorotan utama di dunia GP. Tes privat ini diminta untuk memberi kesempatan bagi Martin untuk kembali beradaptasi dengan motor dan meningkatkan performa setelah absen sementara akibat cedera. Meskipun Ducati menyatakan bahwa mereka mendukung ide tes privat untuk masa depan, mereka bersikeras bahwa kebijakan tersebut baru bisa diterapkan pada 2026, bukan pada 2025. Hal ini menjadi perdebatan, terutama setelah pihak Aprilia merasa kecewa dengan sikap Ducati yang menentang permintaan mereka. Manajer Ducati Lenovo Team, David Tardozzi, menanggapi dengan menyatakan bahwa meskipun tes privat bisa bermanfaat, saat ini masih terlalu dini untuk diterapkan. Ia mengingatkan bahwa Ducati pernah menghadapi masalah serupa dengan pembalap Enea Bastianini pada tahun 2023, namun tidak ada kesempatan bagi Bastianini untuk melakukan tes privat, sehingga menurutnya hal ini lebih cocok jika diterapkan pada musim depan, bukan tahun ini. Ini bisa jadi ide bagus untuk masa depan. Kami punya masalah yang sama dengan Enea pada 2023, tapi tak ada yang memberi kami kesempatan membiarkannya menjalani tes. Jadi, saya rasa ini bisa jadi peluang baik untuk mengubah aturan tahun depan, ujar Tardozzi. Tardozzi juga menambahkan bahwa menurutnya Jorge Martin tidak membutuhkan tes privat. Namun, saya rasa Jorge tak membutuhkan tes MotoGP. Saya yakin, ketika dia pulih, dia akan jadi salah satu rival kami. Kami sangat mengenal Jorge, dan kami tahu bahwa dia akan menjadi salah satu pembalap yang bertarung melawan kami untuk meraih kemenangan, lanjut pria asal Italia ini. Pernyataan ini mencerminkan keyakinan Ducati bahwa Martin, meski absen karena cedera, dia akan kembali ke performa terbaiknya. Namun, CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Rivola, yang baru bergabung dengan Aprilia pada 2019, menganggap bahwa keputusan Ducati kurang mempertimbangkan kepentingan keseluruhan kejuaraan dan kesejahteraan pembalap. Jorge sudah jelas tertinggal dalam perburuan gelar, dan saya tidak mengerti kenapa dia masih dianggap ancaman besar oleh Ducati, ujarnya dengan penuh penyesalan. Bagi Rivola, tes privat ini bukan hanya soal memberi kesempatan kepada Martin untuk kembali dengan performa terbaik, tetapi juga untuk memajukan GP secara keseluruhan. Kami melihat ini sebagai langkah positif untuk melindungi pembalap. Kami ingin memastikan mereka mendapat kesempatan untuk kembali sepenuhnya fit dan siap bersaing, tambah Rivola. Masalah ini semakin memanas karena Ducati berpendapat bahwa memberi kesempatan tes privat terlalu cepat bisa memengaruhi persaingan yang adil di lintasan. Ducati merasa bahwa jika tes tersebut dilaksanakan pada 2025,
Akan ada ketidakseimbangan dalam kompetisi yang bisa merugikan tim lain yang tidak memiliki pembalap cedera. Rivola sendiri menilai keputusan Ducati lebih didorong oleh kepentingan teknis. Bagi Aprilia, tes privat ini sangat penting untuk memberi keadilan bagi semua pembalap yang mengalami cedera. Saya prihatin untuk pembalap yang sebelumnya tidak diberikan kesempatan ini. Jika kita ingin membuat GP lebih kompetitif, kita harus memikirkan langkah-langkah untuk mendukung pembalap yang kembali dari cedera, ujar Rivola. Dalam pandangan Ducati, persaingan di GP sudah sangat ketat dan mendalam. Jika Martin pulih dan kembali dalam kondisi terbaik, mereka percaya Martin akan menjadi pesaing yang sangat tangguh di masa depan. Hal ini menggarisbawahi seberapa serius Ducati memandang ancaman dari Martin meski ada perbedaan posisi dalam klasemen. Namun, bagi Aprilia, hal ini juga menjadi masalah yang lebih besar daripada sekadar persaingan dengan Ducati. Menurut Rivola, keputusan ini tidak hanya soal masa depan Martin, tetapi juga tentang keadilan dalam kejuaraan GP secara keseluruhan. Jika tes privat untuk pembalap cedera diabaikan, bisa jadi ke depan tidak akan ada pembalap yang mendapat kesempatan yang sama untuk pulih dengan baik setelah cedera. Jorge Martin, meskipun tertinggal jauh dalam klasemen, tetap memiliki potensi besar. Keputusan mengenai tes privat ini bisa menjadi penentu apakah dia bisa kembali ke level terbaiknya atau tidak. Sebagai pembalap muda dengan kemampuan besar, Martin memiliki banyak penggemar yang berharap dia bisa kembali bersaing di puncak klasemen. Di sisi lain, Ducati berusaha menjaga stabilitas kompetisi dan keadilan antar tim. Mereka tetap percaya bahwa tes privat untuk pembalap cedera bisa berdampak pada keseimbangan teknis dan kompetitif di GP. Namun, meski demikian, Ducati juga mengakui bahwa regulasi yang lebih baik untuk tes privat bisa saja berlaku di masa depan, asalkan diberlakukan dengan bijaksana. Kejadian ini memperlihatkan bahwa masalah tes privat tidak hanya tentang kesempatan untuk pulih, tetapi juga tentang bagaimana regulasi GP dipandang oleh masing-masing tim dan bagaimana mereka menilai risiko dan manfaat dari setiap perubahan regulasi. Wacana ini membuka banyak diskusi tentang bagaimana cara terbaik untuk menjaga keadilan kompetitif dalam GP. Saat ini, kita belum tahu apakah perdebatan ini akan mengarah pada perubahan regulasi atau apakah akan ada langkah lanjutan dari pihak Dorna dan tim-tim besar terkait tes privat untuk pembalap cedera. Namun, satu hal yang pasti, keputusan Ducati yang menolak tes privat pada 2025 membuat perdebatan ini semakin sengit dan menarik untuk diikuti.